Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Ini berbicara tentang al-makr, ya. Pada bab ini pada hakikatnya membahas tentang bagaimana seorang itu menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ini adalah ibadah apa? Roja. Ya, ibadah roja. Jadi bab ini menjelaskan tentang seorang itu wajib untuk menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berputus asa kepada Allah, berputus asa pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan juga dia tak kala berharap kepada Allah sampai-sampai dia aman dari makar Allah. Tidak juga seperti itu. Jadi kita punya dua sisi. Ini antara harapan dan khauf. Harapan jangan juga terlalu gulu sampai menghilangkan rasa khauf. Khauf juga jangan terlalu gulu sampai menghilangkan harapan. Tapi di antara keduanya. Jadi orang kalau berharap akan balasan, mengharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan, itu jangan sampai menghilangkan khauf dalam hati seseorang. Karena kalau dia meninggalkan rasa khaufnya, maka dia akan sesat. Akan menimbulkan rasa ujub terhadap dirinya dari apa yang dilakukan. Datang nanti dari ucapan syarih itu, Masya Allah, menjelaskan kita bagaimana sebab seorang bagaimana seorang kalau dia gulu terhadap rojaknya, dan bagaimana seorang kalau dia gulu terhadap khaufnya. Kalau gulu terhadap khaufnya itu bisa memutuskan seorang hamba dari mengharapkan rahmat Allah, karena rasa takutnya sampai-sampai mengatakan sudah tidak ada lagi ampunan. Berputus asa dia dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembahasan bisa kita katakan ini mencakup dari pembahasan yang sebelumnya. Di mana kita sudah mengambil tentang apa? Mahabbah. Kemudian setelah itu kita mengambil tentang apa? Khauf. Kemudian setelah itu kita mengambil apa? Ar-ruja. Dan ini tiga dari rukun ibadah. Oleh karena itu disebutkan oleh sebagian as-salaf, man 'abada Allah bil hubbi wahda fa huwa zindiq. Kalau dia mengibadahi Allah karena cintanya saja, tidak ada harapan, tidak ada khauf, itu zindiq. Man 'abadahu, yakni Allah, bil khaufi wahda fa huwa haruri. Kalau dia mengibadahi Allah karena takutnya saja, maka dia haruri. Dia cuma membahas tentang wa'id, ancaman Allah, sehingga dia takut. Man 'abadallaha birraja wahda fahuwa murji. Kalau dia mengibadahi Allah karena harapan saja, maka itu murji'ah. Yang penting ini, apa ini, yang penting ini, itu harapannya saja. Maka dia akan tidak aman dia akan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia. Tapi siapa yang memilih Allah karena khauf, roja dan mahabbah, maka itu adalah orang yang mukmin. Jadi ini cakupan dari bab ini, mengambil dari bab yang sebelumnya. Qala rahimahullah taala, kita bahas. Afa aminu makrallah, apakah mereka ini merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum khasirun. Kalau dalilnya jelas. Pensifatan Allah terhadap orang yang merasa aman
dengan sifat apa? Khasirun, rugi. Ini bukan rugi sekedar rugi. Ya, kalau Allah sifati rugi, maka itu adalah sebuah apa? Celaan. Bahwasanya mereka ini orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya aman dari makar Allah itu adalah perbuatan apa? Perbuatan yang jelek. Perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia akan menjadi orang yang rugi. Iya, orang yang rugi di akhirat itu banyak disifati, bahkan dari kaum musyrikin juga disifati. Ya, dari kaum yang rugi. Kaum yang rugi. Ini apa namanya? Pendalilannya. Yang pendalilan yang kedua jelas. Afa aminu. Ini istifham. Istifham apa ini? Ingkari, pengingkaran. Apakah kalian merasa aman? Iya. Apakah kalian merasa aman? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Iya, jangan merasa aman. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang rugi. Dan makar itu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, makar. Pembahasan tentang makar. Makar itu adalah isalu asyarr ilal ghair. Itu penyampaian kejelekan kepada selainnya bitariqin khafi. Dengan jalan yang khafi. Itu makar. Makar itu makar. Secara umum makar itu isalu asyarr. Bagaimana seorang memberi penyampaian kejelekan kepada selainnya dengan jalan yang khafi. Jalan yang khafi. Adapun makar Allah yaitu istidraj Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Iya, atau apa namanya? Azab Allah Subhanahu wa taala tapi sesuatu yang mereka tidak rasakan, sesuatu yang mereka tidak tahu. Iya. Bahwasanya itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang diberi orang yang diistidraj Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang diberi istidraj Allah kecuali akan semakin bertambah dosanya. Iya, sampai dia menjadi kaum yang sangat rugi, Itu makar. Penilaiannya jelas. Berarti kalau dikatakan afa aminu makrullah, apa kalian merasa aman terhadap makar Allah? Artinya jangan merasa aman dari makar Allah. Artinya, iya, kita jangan menaruh terlalu banyak harapan. Iya, jangan terlalu bergantung sampai menghilangkan rasa khauf. Iya, nanti diampuni. Iya, nanti Allah mau ampun, nanti diampuni. Iya, nanti seperti itu. Iya, tapi pertengahan. Jangan terlalu gulu. Qala rahimahullah ta'ala wa qawlihi. Itu penilaiannya, jelas ya. Dan hubungannya dengan tauhid apa? Ya jelas kalau seorang melakukan sesuatu yang dicela, itu menafikan tauhid. Ya, melakukan perkara yang haram itu menafikan tauhid. Jelas. Itu dari sisi apa namanya? Perkara yang berhubungan dengan tauhid. Karena orang yang aman dari makar Allah itu menghilangkan apa? Asal dari khaufnya pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan datang nanti, Masya Allah bagus sekali ucapan dari syarah menjelaskan tentang kita bagaimana itu harapan dan khauf itu. Qala wa may yaqnatu min rahmatillah qala wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun. Tidak ada yang kunut, putus asa, kunut namanya yas nanti. Yas. Min rahmati rabbi, tidak dari rahmat Allah kecuali orang-orang sesat. Lihat, kalau pendalilannya jelas. Pensifatan apa? Dhallu. Jadi orang yang merasa apa? Putus asa dari rahmat Allah itu adalah orang yang sesat. Iya. Ini celaan. Berarti menunjukkan bahwasanya perbuatan putus asa dari rahmat Allah adalah perbuatan yang tercela. Iya, perbuatan yang tercela. Jadi seorang harus menaruh harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dihilangkan. Iya. Bagaimanapun kita jatuh dalam dosa, jangan sampai dosa tersebut membuat kita
putus asa dari rahmat Allah sehingga kita terus-menerus melakukan dosa itu. Tapi bagaimana kita ada harapan bahwasanya Allah SWT mengampuni dosa kita dengan kita bertobat. Iya. Dengan kita bertobat. Yang kita yakini bahwasanya apa yang kita lakukan dari dosa ketika kita bertobat itu akan diganti dengan apa? Kebaikan. Illa man amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali dia beriman, kalau dia bertobat, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal dengan amalan soleh. Illa man taba wa amana wa amila, itu dia. Kecuali dia bertobat, kemudian dia beriman, kemudian beramal soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ini yang kita harapkan. Ya, karena kalau kita jatuh dalam dosa kemudian kita hilang rasa harapannya, itu bukan kita dekat kepada Allah, justru makin jauh karena kita akan semakin tenggelam dengan dosa itu. Kenapa? Karena kita sudah tidak ada. Ya, kalau diistilahkan kalau orang-orang seperti itu tak kalami, mau beli apa? Ya. Lanjutkan saja. Ya. Jadi ini makna dari ayat, ya, bahwasanya orang yang putus asa dari rahmat Allah, orang yang sesat. Dan orang yang sesat itu adalah orang yang tercelah. Iya, tercelah. Dan ini menafikan tauhid. Menafikan apa? Tauhid. Jadi kalau yang pertama tadi dia aman dari makar Allah, berarti hilang apa? Hilang khaufnya. Ya kan? Terlalu apa? Tinggi apanya? Rojaknya. Kalau yang ayat yang kedua, hilang rojaknya. Saking tingginya apa? Khaufnya. Saking tingginya khaufnya. Qala rahimahullah ta'ala wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah SAW su'ila 'anil kabair. Ditanya tentang kabair. Apa itu kabair? Siapa yang bisa definisi? Ya, setiap dosa yang diancam dengannya laknat. Ada yang bisa selengkap? Arif Habib bil lughatil arabiyyah. Wa illa bil lughatil indonesia. Iya. Kullu dzambin tarattaba alaihi haddun fid dunya. Setiap dosa yang tegak atasnya had ketika dia di dunia, seperti apa? Mencuri, berzina, minum khamar, menuduh orang berzina. Ya kan? Itu. Perhatikan, au la'natun au ghadabun min Allah au adzab min Allah, ya, fil akhirah. Laknat, ya, kemurkaan Allah atau azab Allah ketika di akhirat. Seperti apa? Namimah. La yadkhulul jannata namam. Ya kan? Itu namimah. Orang yang suka namam, namimah itu diancam apa? Diancam neraka, tidak masuk surga. Jadi kullu dzambin tarattaba alaihi haddun fil akhir fid dunya wa adzabun wa la'natun wa ghadabun min Allah, ya, wa adamir rahmah fil akhirah. Itu tarif bagus, itu banyak definisinya, tapi itu akan mencakup. Karena kalau dikatakan kullu dzambin tarattaba alaihi al-had, berarti namimah tidak. Karena tidak hadnya. Tapi kalau dilihat lagi dari sisi dunia dan akhiratnya akan masuk semuanya. Itu kabair. Jadi ditanya tentang kabair. Ya, su'ila 'anil kabair. Bagaimana itu dosa besar? Faqala asyirku billah. Lihat. Diucapkan, diberi dosa yang paling besar pertama adalah syirik. Jelas. Isyrakullah bil ibadah. Ini syirik. Mempersekutukan Allah pada ibadah. Ini namanya kesyirikan. Ya. Wal ya'su min rauhillahi wal amnu min makrillah. Ini dua hal digabungkan di sini. Al ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Itu namanya dosa besar. Ya. Kalau pendalilannya jelas, sangat jelas. Kalau saya dua hal ini adalah sesuatu yang menafikan apa? Tauhid. Kenapa bisa? Ditanya tentang dosa besar. Berarti ini dosa besar. Dosa itu menafikan tauhid. Ya. Yang kedua digandengkan dengan apa?
Dosa yang paling besar. Iya. Dosa yang paling besar. A'dhamu ma nahaa anhu Allah wa rasuluhu syirk billah. Yang paling besar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya syirik. Iya, digandengkan dengan kesyirikan. Cuman bagaimana di sini ada dua kalimat yang kita kita lihat di sini. Ada namanya al-qunut min rahmati rabbi, ada namanya al-ya'su min rahillah. Ini dua hal, ini dua kalimat itu ada yang mengatakan ada perbedaannya. Iya, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya ini sama. Tidak ada perbedaan. Al-ya'su huwal qunut. Al-ya'su huwal qunut. Tapi ada yang membedakan. Ada yang membedakan. Bahwasanya al-qunut asyaddul ya's. Qunut itu lebih dahsyat. Daripada al-ya's. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya al-qunut itu qunut min rahmatillah itu istib'adu husulil matlub. Itu anggapan bahwasanya sangat jauh. Iya. Atau bahkan tidak akan terjadi apa yang diinginkan. Itu namanya apa? Qunut. Menganggap jauh sesuatu yang dia harapkan tidak akan terjadinya. Tidak akan terjadi apa yang diharapkan. Jauh pandangannya. Itu namanya qunut. Kalau al-ya's, itu istib'ad zawalil makruh. Kalau tadi istib'ad husulul al-matlub. Kalau ini istib'ad zawal al-makruh. Jadi dia, kalau yang tadi itu dia menginginkan sesuatu tapi dia qunut, dia putus asa, kayaknya tidak terjadi ini. Jauh sangat. Kalau yas, dia sudah tertimpa sesuatu, tapi dia menganggap jauh bahwa ini tidak akan terangkat. Beda tak? Beda tidak? Iya, jadi qunut itu harapan jauh, sesuatu yang dia inginkan tidak akan terjadi. Iya, tidak mungkin. Iya, apa yang saya inginkan ini saya dapat. Tidak. Perhatikan, kalau yas ditimpa sesuatu, kemudian dia merasa jauh bahwasanya hal tersebut bisa hilang. Itu namanya apa? Al-yas. Perbedaan selanjutnya disebutkan bahwasanya al-qunut itu yusmirul amalan. Qunut itu bisa membuahkan amalan. Kalau dia putus asa, itu bisa membuahkan amalan. Iya. Kalau al-yas la yusmiru amalan, itu tidak bisa membuahkan amalan. Jadi disebutkan perbedaan dari al-yas dan al-qunut. Al-yas dan qunut. Tapi sebagian mengatakan bahwasanya qunut itu al-yas. Itulah yas, yaitu istib'ad al-faraj. Menganggap jauh adanya jalan keluar. Ini namanya apa? Qunut, putus asa. Sudah pasrah. Itu namanya apa? Al-yas. Jadi kalau diperbedakan di antara yang kedua, yang ketiga tadi, kalau qunut menghasilkan amalan, kalau al-yas tidak menghasilkan amalan, jadi kalau dia putus asa, kemudian dia terus dalam dosanya, ya sudah. Berarti itu apa? Qunut. Ya kan? Itu qunut. Karena putus asaan yang menjadikan dia semakin jatuh dalam hal tersebut. Qala rahimahullah ta'ala wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud. Akbarul kaba'ir, ini syahidnya jelas juga. Dosa yang paling besar asyirku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahillah wal ya'su min ruhillah. Ini digabung dari tiga kali tersebut. Kalau di atas terpisah al-makar dengan al-qunut, kemudian digabungkan antara makar dengan al-yas dengan al-aman. Kemudian setelah itu digabung tiganya. Al-aman wal qunut wal yas. Iya. Aman dari makar Allah ini berarti menghilangkan apa? Asal apa? Khauf. Iya. Kalau qunut min rahmatillah ini menghilangkan asal roja. Dan dua-duanya itu adalah ibadah. Iya. Itu adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya jelas. Akbarul kabair. Iya.
Menunjukkan bahwasanya hal tersebut itu bisa menafikan tauhid, bisa menafikan tauhid. Nah, kita baca dari materinya, kemudian baca syarahnya. Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fihi masail. Al-ula tafsir ayatil a'raf. Al-thaniyatu tafsir ayatil a'raf. Di afa aminu makrullah fala ya'manu makrullah illa al-qaumul khasirun. Maksudnya pendalilannya bahwasanya atau tafsir penjelasan apa yang diinginkan dari ayat ini pada bab tauhid, yaitu membahas tentang ibadah apa? Roja, ibadah roja, kemudian dihubungkan dengan ibadah khauf dan mahabbah, karena tiga itu rukun dari rukun ibadah. Nah, Tsaniyah tafsir ayatul hijr. iya, tafsir ayatul hijr, wa may qala may yaqnutu min rahmati rabbi illa ad-dallun. Syahidnya jelas. Sifatan dallun, sesat, menunjukkan bahwasanya al-qunut min rahmatillah itu perbuatan dosa besar, ya. Dosa yang bisa menafikan tauhid. Nah, Ats-tsalitsatu syiddatul wa'idi fi man amina makrallah. iya, kerasnya ancaman pada siapa saja yang merasa aman dari makar Allah. Disifat dengan khasirun, kemudian dari dosa besar. Iya, dosa besar, ancaman. Nah, terakhir, Rabi'ah syiddatul wa'idi fi demikian pula ancaman keras untuk siapa yang kunut terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca syarah ini penting ya. Qala syarih bab qoulihi ta'ala afa aminu makrallah. Maksud terjemati annahu yajibu 'alal 'abdi an yakuna khaifan min Allah. Iya. Terus rajiyan lahu ragiban rahiban. Nadhara ila dhunubihi wa 'adlillahi wa shiddati iqabihi khasya rabbahu wa khafahu. In nadhara ila fadlihi al-'ami wal khasi wa afwihi syamili raja wa tama'a. Wa in wuffiqa li ta'ati raja ta'atin raja min rabbih tamaman ni'mati bi qubuliha wa khafa min raddihi bi taksirihi fi haqqiha wa in tuliya bi ma'siyatin raja min rabbih qubul taubatihi wa mahwaha iya. wa khasya bisababi dha'fil taubati wal iltifati lidhanbi ay yu'aqibu 'alayha wa inda yu'aqabu 'alayha wa inda ni'ami wal yasari yarju Allah dawamaha wa ziyadata minha wa tawfiqa li syukriha wa khasya bi ikhlalihi wa yakhsha bi ikhlalihi bisyukri min salbiha wa indal makarihi wal masaibi yarju Allah daf'aha wa yantadhiru al farja bihilliha wa yarju aidan an bihalliha wa yarju aidan an yusibahu Allah 'alayha hina yaqumu biwadhifati as-sabri wa yakhsha min ijtima'il musibataini فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب فالمؤمن قال رحمه الله تعالى الشارح باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله. Bab ucapan Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrullah. Kata beliau, maksud terjemah annahu yajibu 'ala al-'abdi an yakuna khaifan min Allah. Jadi maksud dari terjemah kata beliau itu wajib untuk seorang hamba dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lewat pembahasannya tentang khauf. Rajiyan lahu ragiban wa rahiba. Kemudian dia juga seorang hamba wajib untuk dia rajian, ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.
ada harapan. Seperti juga dengan raghiban wa rahiban. Ya. Ada keinginan. Ada impian. Ya. Kata beliau, in nadhara ila dhunubihi. Nah, ini lihat. Kalau dia melihat kepada dosanya, wa adlillahi wa shiddati iqabihi. Kemudian dia juga lihat kepada keadilan Allah dan dahsyatnya dari azabnya. Khasyiya rabbahu wa khafahu, maka dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi kalau lihat dia dosanya, ya, dia lihat bagaimana keadilan Allah ketika dia memberi iqab terhadap makhluknya karena perbuatannya sendiri. Ya, sudah dilarang dilarang untuk melakukan dosa, dia jatuh dalam dosa. Diperintah untuk ibadah kemudian dia meninggalkan, maka dia teringat. Ketika dia ingat hal tersebut dan bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala, iya, maka dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyiyah wa khafa. Wa in nadhara ila fadlihi, tapi kalau dia lihat bagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya, al-'am wal khas, keutamaan yang umum ataupun yang khusus, wa 'afwihi asy-syamili, dan bagaimana pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Maafnya Allah itu mencakup bagaimana luasnya. Iya. Bagaimanapun seorang jatuh dalam dosa apapun. Iya. Mungkin sepanjang hidupnya ini sudah hidup 20, 30 tahun, 40 tahun semuanya dosa saya terus. Tapi dia selalu mengingat bagaimana Allah SWT memiliki keutamaan, memiliki rahmat yang sangat luas, namanya Allah Ar-Rahim dan seterusnya, ya. Maka dia pun menaruh harapan, ya, keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunan, ya, rahmat dan seterusnya. Wa in wuffiqa li ta'atin, dan ketika dia diberi taufik untuk melakukan ketaatan, apa dia harapkan? Raja min rabbih tamaman ni'ami wa qabuliha. Maka dia harapkan dari ketika dia diberi taufik untuk beribadah, maka dia menaruh harapan kepada Allah dari kesempurnaan nikmat dan diterima dari hal tersebut. Itulah harapan. Ya. Wa khafa, dan dia juga kalau dia diberi taufik kepada ketaatan, dia juga menaruh rasa takut kepada Allah min raddiha. Lihat. Jadi jangan dia sudah, saya kan sudah beramal. Ya kan? Saya sudah beramal. Jadi tidak ada kata, ini banyak ucapan ya, banyak ucapan yang menjelaskan tentang hal tersebut. Orang itu jangan ujub terhadap amalan. Iya. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Nabi SAW membaca ayat, iya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah wa ila rabbihim raji'un. Iya. Tatkala mereka ini sudah, iya, diberikan apa yang, dan dia mendatangi apa yang mereka diperintah untuk mendatangi. Maksudnya dia sudah melakukan apa? Kebaikan-kebaikan. Iya. Wa qulubuhum wajilah, dan hatinya ini wajilah, itu ada rasa takut. Iya. Kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ahumul ladina la yusallun wa la yatasaddaqun wa la yasumun." Apakah mereka ini orang takut kepada Allah? Itu orang-orang yang tidak sholat, tidak apa. Kata Nabi SAW, la ya bintas siddiq, bukan. Iya. Walakin ulaika alladhina yasumuna, yakumuna, iya, wa yatasaddaqun. Mereka itu orang-orang yang puasa, orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersedekah. Iya. Walakin yakhafuna alla yuqbala minhum. Itu dia. Tapi rasa takutnya ini ada. Bukan karena apa? Iya, tapi takut apa yang dilakukan dia apa? Dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, kalau dia melakukan ketaatan, dia di sisi lain dia menaruh harapan bahwa semoga Allah SWT menerima amalan kita. Tapi di sisi lain dia juga takut jangan sampai apa yang saya lakukan ini kurang, Allah tidak menerimanya. Berarti dia tetap, jadi seimbang antara apa? Roja dan khauf. Iya, banyak ucapan ya, di antara juga ucapan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Iya. Kata beliau, seandainya saya yakin, iya,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala taqabbala minni salatan wahidan ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. La in astayqana anna Allah taqabbala minni salatan wahidan ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Tabii. Seandainya saya tahu bahwasanya Allah menerima satu salat saja, maka itu lebih saya cungkai daripada dunia seluruhnya. Kemudian dia dibaca ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Perhatikan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu berani berkata, "Lau a'lamu anna Allah taqabbala minni rak'ataini fa ana min ashabil jannah." Perhatikan, seandainya saya tahu bahwasanya Allah menerima 2 rakaat dari saya, maka saya adalah termasuk penghuni surga. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena orang yang diterima orang yang diterima pahala, orang terima salatnya, puasanya, ibadahnya, itu orang apa? Orang bertakwa. Sedangkan Allah firman, wasari'u ila maghfiratin min rabbih wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ya kan? Itu janji. Surga itu disediakan untuk siapa? Orang muttaqin. Kalau orang sudah yakin diterima, misalnya datang diberi wahyu bahwasanya pahalamu ini diterima, maka saya dijamin bahwasanya dia apa? Penghuni surga. Kenapa? Karena orang yang diterima pahalanya itu orang bertakwa. Orang bertakwa itu dijanjikan apa? Surga. Jangan surga. Jadi banyak ucapan dari para ulama, daripada sahabat. Tidak ada yang salah satu mereka yang mentazkir bahwasanya apa? Apa yang mereka lakukan ini diterima. Ini maksudnya. Jadi seorang kalau beribadah seperti itu, jangan ujub. Saya sudah sholat, ini sudah. Tapi bagaimana dia mengharap dengan pahala, mengharap dengan ibadah itu pahala, kemudian di sisi lain dia juga harus menaruh pada dirinya rasa takut, jangan sampai apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Jadi jangan ambil satu, simpan satu, atau ambil satu, dibuang satu. Misalnya dia taruh harapan saja, tidak ada, sudah. Jelek, atau dia takut saja. Kalau dia takut diterima, apa akibatnya? Tidak akan berbuat lagi. Kenapa? Karena rasa takutnya sudah, biarlah berbuat diterima, sudah selesai. Apa gunanya? Jadi mereka takut wa khaufa min raddiha wa bi taksirihi fi haqqiha. Lihat, dia takut bi taksirihi fi haqqiha. Dia takut tidak diterima karena dia kurang dalam menunaikan ketaatan itu. Saya lalai tadi ini. Ditutup. Makanya Nabi SAW tak kala diperintah, tak kala sudah sholat itu apa yang dikatakan Nabi SAW? Astagfirullah. Tahu apa artinya itu? Kenapa Nabi SAW diperintah? Apa hikmahnya setelah sholat diperintah astagfirullah? Dia beristighfar karena mungkin saja apa yang dilakukan dalam sholat itu kurang. Mungkin dia lalai berpikir kemana pikirannya. Padahal dia sedang sholat bermunajat. Makanya astagfirullah, meminta ampun dari dosa yang dilakukan ketika kelalaian ketika sholat. Itu hikmahnya. Itu salah satu juga sebab diterimanya amalan. Qala rahimahullah taala wa imtuliya bi maksiatin. Tapi kalau dia lihat diuji dengan musibah maksiat, misalnya dia jatuh dalam dosa, raja min rabbih qabula taubatihi, tapi dia harapkan ketika jatuh mengharapkan balasan, diterima taubatnya. Diterima taubatnya wa mahwaha, dan dihapus dari dosanya. Wa khasyiya, apalagi wa khasyiya bisawab du'fi taubati wal iltifati lidzambi ay yu'aqaba 'alaiha. Dan dia takut dengan lemahnya taubatnya ini, dan dia melihat kepada dosanya, dia takut bahwasanya dia akan diiqab. Perhatikan. Nah, ini seimbang. Dia bertobat, tapi dia juga takut. Jadi takut yang bagus itu takut yang membuahkan keimanan, ketakwaan, itu yang takut bagus. Jangan takut yang justru membuahkan kekufuran, meninggalkan ibadah karena takutnya, tapi takut yang
Makanya kebanyakan kalau orang yang berbuat dosa itu karena kurang takutnya. Kalau ada takutnya kepada Allah, iya, dosa yang dilakukan itu dia akan tinggalkan. Kenapa? Karena dia ingat kalau saya lakukan ini, iya, saya takut bosnya Allah akan mengikut saya. Ya sudah, seperti itu. Sama orang takut kalau dia mencuri, iya, kalau bapaknya kalau kau mencuri saya potong tanganmu. Ketika mencuri dia ingat balas sih kalau tahu ini, jam ini. Seperti itu takutnya. Ya kan? Sudah kita kemarin bahas. Kemudian apa? Wa indan ni'ami wal yasar, tapi di sisi nikmat dan kemudahan yarjullah dawamaha. Ketika dia diberi apa? Nikmat kemudian kemudahan dalam ibadah, maka dia mengharapkan apa? Dawamaha. Terus menerusnya itu. Wa ziyada, tambahan minha dari nikmat tersebut, wa taufiqa li syukriha, dan diberi taufik untuk mensyukuri nikmat tersebut. Wa yakhsha bi ikhlalihi bisyukur, dan dia takut kalau dia tidak bersyukur min salbiha, takut dari apa? Allah mengangkat nikmat tersebut, hilang darinya. Itu dia. Jadi banyak kalau dia diberi taufik, dia harap dia taruh di sisi kanan, dia taruh roja, di sisi lain dia taruh khauf. Kalau dia jatuh dalam dosa, dia taruh di satu sisi khauf, satu sisi apa? Roja. Kalau dia beri nikmat, dia taruh di sisi lain nikmat apa? Roja, di sisi lain apa? Khauf. Tuh. Maka tenang. Qala wa indal makarih wal masaib yarjullah daf'aha, ketika ditimpa hal yang jelek, bukan nikmat tapi hal yang jelek, maka dia mengharap kepada Allah apa? Ditahan dari hal tersebut atau diangkat dari hal tersebut. Wa yantawir farja bihalliha, dan dia mengharap bahwasanya Allah kan menghilangkan dari daf' itu, menahan, dan dia menunggu Allah akan mengangkat apa? Musibah tersebut atau hal yang dibenci, tidak disukai tersebut. Qala wa yarju aidan ayusibahu Allah, dia berharap Allah memberi balasan kepadanya, alaiha hina yaqumu bi wazifati sabar. Tak kala ditimpa musibah dia bersabar, dan kesabarannya dia harapkan Allah memberi apa? Balasan. Jadi bukan sabar karena apa? Tapi sabar karena dia mengharapkan ketika dia sabar Allah berinya balasan dari kesabarannya. Iya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Masyaallah. Kalau dia ingat ini, sabar terus. Iya. Bahwasanya balasan orang sabar itu tidak dihitung. Tidak bisa, tidak terhingga. Sangat banyak. Qala wa yakhsha min ijtima'il musibaini, dan dia takut berkumpulnya dua musibah. Apa itu? Al-makruh wal masaib, fawata ajri al-mahbub. Iya. Dia takut hilangnya al-ajr al-mahbub. Iya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa husul amr al-makruh, dan terjadinya apa? Perkara yang tidak disukai. Idlam yuwaffiq lil qiyam bis sabr al wajib. Kalau ketika ditimpa dua musibah, dia takut tidak mendapatkan pahala karena dia tahu kalau seorang hamba diuji, iya. Ini faedah untuk antum. Kalau seorang hamba diuji, itu tidak lepas dari 3. Pertama apa? Diangkat derajatnya. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Ya. Seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengujinya untuk mengangkat derajatnya yang tidak diangkat dengan amalannya. Itu hadisnya, maknanya. Saya lupa lafadznya. Sebutkan hadis Abu Hurairah. Iya. Jadi Allah menginginkan yang ujian itu untuk diangkat derajatnya. Perhatikan? Yang dimana derajatnya tidak bisa naik kecuali dengan apa? Dengan musibah itu, tidak dengan amalannya. Contoh lain juga hadisnya adalah Nabi SAW diuji. Ya, apa Nabi SAW diuji itu untuk apa? Diberi musibah, diuji dengan ujian yang dilempari kotoran, patah giginya, itu apa? Ujian untuknya, tapi dalam bentuk apa? Menaikkan derajat. Yang kedua, kalau seorang muslim diuji itu untuk menghapus dosa. Iya, menghapus dosa. Kata di dalam hadis Abu Hurairah, hatta syauka tashukuhu, iya, illa kafarallahu khataya. Kalau mamin mu'min asabahu hammun, agam, keresahan, kegelisahan, kata Abu Hurairah dalam hadisnya,
Ya, dan Nabi SAW hatta syauka tashukuhu, sampai duri yang menusuknya. Iya, illa kafarallahu khataya, kecuali pasti Allah menginginkan Allah menghapus dosanya. Dalam hadis juga perempuan ditanya tentang seorang yang diberi penyakit, kemudian diberi jalan bahwasanya penyakitmu itu adalah penghapus dosamu. Kemudian yang terakhir adalah bentuk peringatan seorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tidak lepas dari situ, kalau seorang mukmin diuji seperti itu. Iya, peringatan untuknya. Iya. Dhahar al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiqahu ba'd alladziina 'amilu la'allahum yarji'un. Itu dia. Kerusakan seperti itu, musibah itu supaya kalian kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir, ya, itu dua saja. Pertama, iqab untuk mereka sendiri. Ya. Azab untuk mereka. Bukan sebagai nanti kalau di neraka tidak diadab lagi, tidak. Beda dengan mukmin ya, kalau mukmin diadab di sini itu untuk apa? Supaya nanti tidak diadab lagi. Sudah dibalas memang di dunia. Iya. Diampuni memang di dunia. Kalau orang kafir tidak, azab sudah. Nanti di akhirat lebih dahsyat lagi. Iya. Kemudian yang kedua, masuk dalam keumuman ayat, dhahar al-fasadu fil bahri ma kasabat aydin nas yudhiqu ba'd alladziina 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya mereka apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian untuk mereka supaya mereka itu mengingat. Bisa saja ya, seorang kalau ditimpa musibah, ya karena fitrahnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk ke dalam Islam. Itu dia. Di sini dia tahu, kalau dia ditimpa musibah, dia takut. Jangan sampai musibah yang datang ini tidak mendatangkan apa pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan apa? Wa husul amr al-makruh. Iya, dan hal yang justru tidak disukai. Jadi dia menaruh harapan di situ. Bagaimana ini menjadi kebaikan untuk saya dengan sabar. Id lam yuwaffaq lil qiyam bis sabr wal wajib. Iya, kalau dia tidak diberi taufik untuk sabar. Jadi syaratnya apa? Kalau mau sabar, ya. Innas sabr fi suratil ula. Sabar itu di awal kali kena musibah. Naam. Fal mu'minu muwahhidun في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل السعادة ويخشى على العبد من خلقين رذيلين أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه. الثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته. فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان. Iya, kata beliau, seorang mukmin yang bertauhid pada setiap keadaannya itu harus dia mendatangkan, ya, mulazimun, dia harus hadirkan dalam dirinya yang namanya khauf wa raja. Wa hadha huwal wajib, ini yang wajib. Ya, dalam keadaannya semuanya, ini sudah disebutkan tadi contohnya. Wa huwa an-nafi', dan ini yang bermanfaat. Wabihi, dan dengannya lah tahsulus sa'adah, terhasilkanlah kebahagiaan, ya, jelas. Wa yukhsha 'alal 'abdi, dan seorang dikhawatirkan terhadap seorang hamba, ya, min khuluqaini radilain, dari dua akhlak yang rendah. Apa itu? Kata beliau, ayastauliya alaihi al-khauf, rasa khaufnya itu menungganginya, dia mengalahkan dari sifat yang lain yang saya sebut, sudah isyaratkan tadi. Jadi rasa khaufnya sangat tinggi, hatta yaqnuta min rahmatillahi wa ruhihi, sampai rasa khaufnya ini memutuskan, menjadikan dia berputus asa dari rahmat Allah. Kalau ini jangan. Yang kedua, ayatajaro bihi raja, atau rasa harapannya ini itu yang tinggi dalam diri seorang hamba, hatta sampai saking tingginya ya'mana makrullah wa uqubatahu, sampai dia aman dari makr Allah. Jadi terus dia melakukan dosa, ya sudah, Allah Maha Pengampun, nanti diampuni. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sudah.
pasti Allah mengampuni, insyaallah. Kata beliau, "Fama tabalagot." Jadi kapan bihil hal, keadaan seperti ini, itu lebih besar dalam diri seorang hamba antara khauf atau roja, ila hada faqad dhayya al-wajib khauf roja, maka dia telah menyanyiakan, menghilangkan dari apa yang menjadi kadar wajib dari khauf dan roja. Wajibnya apa? Pertengahan. Jangan gulu, jangan jauh-jauh. Jangan gulu, jangan juga jafa. Qala alladaini huma, yang keduanya adalah akbar usul tauhid. Usul yang paling besar dari usul tauhid, wajibatul iman. Kewajiban dari kewajiban iman. Baik, terus. Walil qunuti min rahmatillahi wal ya'si min ruhihi sababan muhdurani. Iya. Sekarang beliau memberi sebab kenapa seorang bisa kunut kepada atau putus asa dari rahmat Allah. Ada dua sebab yang bahaya. Pertama, ahaduma an yasrifa al-'abdu ala nafsihi wa yatajarru ala al-muharami fayasiru alaiha wa yusammimu ala al-iqamati ala al-ma'siyati wa yaqta'u tam'uhu min rahmatillah li ajlin annahu muqimun ala as-sababi allati tamna'u ar-rahmah fala yazalu kadhalika hatta yasira lahu hadha wasfan wa khalqan laziman wa hadha ghayatu ma yuriduhu asy-syaitanu min al-'abdi wa mata wasala ila hadzal haddi lam yarju lahu khairun illa bi taubatin nasuhin wa iqla'in qawi. Iya. Kata beliau ada dua sebab. Ayasrifal 'abdu 'ala nafsi, yaitu seorang hamba lalai terhadap dirinya. Wa yatajarra'a 'ala al-maharim. Kemudian dia berani melakukan hal yang haram. Ini sebabnya. Jadi dia lalai pada dirinya dan dia berani untuk melakukan dosa. Kata beliau fayasurru 'alaiha. Kemudian dia pun apa di namanya? Walam yusirru. Fayusirru 'alaiha. Kemudian dia pun terus-menerus di atas dosa tersebut. Wa yusammimu ala iqamati hatta 'ala al-ma'siyah. Kemudian dia sangat tekun dalam melakukan maksiat. Wa yaqta'a ta'mahu min rahmatillah, dan dia pun memutus harapannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau li ajli, karena annahu muqimun ala asbab allati tamna'u ar-rahmah, karena dia telah tegak di atas sebab yang menghalangi apa? Rahmat. Jadi kalau dia kenapa tidak bertobat? Sudah. Saya ini pendosa. Mana mau Allah SWT ampuni saya. Jadi ini sebab. Dia lalai pada dirinya. Dia berani melakukan yang haram sehingga hal tersebut bisa membuat rasa harapannya ini hilang. Karena keadaannya. Keadaannya membuat dia putus dari rahmat Allah SWT. Kata beliau, fala yazalu kadzalik, terus-menerus dia di atas hal seperti itu sampai yasiru alahu hada wasfan wa khalqan laziman, sampai dia pun memiliki sifat tersebut, akhlak tersebut. Dia sudah jadi sifat untuknya. Qala wa hadha ghayatu ma yuridu syaitan, dan ini yang diinginkan syaitan. Seorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minal 'abdi wa mata wasala ila hadzal had lam yarju lahu khairun illa bi taubati. Dan kalau sudah sampai di sini maka tidak diharapkan untuknya kecuali bertobat. Taubatan nasuhah atau nasuh. Tobat yang benar-benar, wa iqla'u qawi, bentuk penyesalan yang sangat untuk dirinya. Bahwasanya dia menyesal telah melakukan hal tersebut. Nah, الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب وتضعف إرادته فييأس من الرحمة وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف العلم العبد بربه وما له من الحقوق
ومن ضعف النفس وعجزها ومهاناتها. مهانتها. فلو طيب terus. فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه. Qala, kata beliau, yang kedua ayyaqwa khauful 'abdi bima janat yadahu minal jara'im. Jadi rasa takutnya seorang hamba ini besar dari dosa yang dia lakukan. Ya, dari apa yang dilakukan oleh tangannya dari dosa-dosa. Kemudian wa yad'ufu ilmuhu bima lillahi. Kemudian pengetahuannya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas, itu lemah. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dari nama Allah Al-Ghafur itu ada, dia tidak ada ilmu di situ. Kemudian wa yadhunnu bi jahli, dan dia pun menyangka dengan kejahilannya annallaha la yaghfiru lahu wa la yarhamuhu wa law taba wa ana. Sampai kelemahan dari hal tersebut, dia pun menyangka bahwasanya Allah tidak mengampuni. Walaupun saya bertobat sudah. Tidak ada. Wa tad'u iradatuhu, kemudian keinginannya juga tidak ada, lemah. Fa yai'asu minar rahmah, maka dia pun berputus asa dari rahmat. Ini sebabnya. Ya? Sebabnya. Wa hada minal mahadir ad-darrati an-nashi'ah, dan ini dari hal-hal yang peringatan yang berbahaya yang muncul min da'fi ilmi al-'abdi bi rabbih. Ini karena sebabnya apa? Lemahnya pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifatnya. Allah Al-Ghafur, Tawwab. Ya? Iya. Itu dari bentuk faedah untuk memahami nama dan sifat Allah itu dari situ. Iya, makanya dikatakan ilmu yang paling pertama yang harus dipelajari sama itu adalah ilmu bi asma'illahi wa sifatihi. Itu dia. Karena itu yang berjalan dalam kehidupannya. Dia mencari rezeki, ya dia minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Razzaq. Ya kan? Dia sakit, dia minta kesembuhan kepada Allah karena Allah Syafi. Seperti itu. Dia menginginkan sesuatu, dia minta kepada Allah SWT keutamaan. Karena dia pemilik keutamaan. Dzul Fadlil Azim. Ya kan? Menuntut ilmu, dimudahkan, minta kepada Allah. Karena Allah memudahkan segala sesuatu. Jadi semua kalau kehidupan di dunia, kalau dia mengenal nama Allah, sudah. Makanya dikatakan ilmu yang paling pertama harusnya seorang hamba itu adalah ilmu, ilmu ma'rifatil asma'illahi wa sifatihi. Asma'illahi wa sifatihi. Qala, jadi ini sebabnya kenapa orang putus asa, karena ini hasilnya min du'fil imani, min du'fi ilmi bi rabbih ta'ala. Wa ma lahu min al-huquq, dan apa yang dia miliki dari hak-hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa min dha'fin nafsi wa ajziha wa muhanatiha, dan lemahnya jiwa. Dan bagaimana rendahnya jiwa ini? Bagaimana dia? Seakan-akan dia sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya orang musyrik kalau ditanya, "Kenapa kamu berdoa kepada kuburan?" Karena dia minta langsung. Jawabannya apa? Kami ini lemah. Kami pendosa. Bagaimana bisa Allah SWT mendengar kami sedangkan kami ini pelaku dosa besar? Bagaimana bisa Allah SWT bisa menerima doa kami sedangkan kami ini adalah orang yang selalu melakukan dosa besar? Maka apa? Minta kepada orang soleh supaya orang soleh mendekatkan kami. Kalau ini masih menyebabkan apa? Menyebabkan ayat. Tapi kalau yang tadi menyebabkan apa? Kesyirikan lebih besar lagi. Iya. Allah Qarib. Iya, Allah Raqib. Allah Sami', Allah Basir. Minta kepada Allah, dengar. Allah akan mendengarnya. Qala falau 'arafa hadha rabbahu wa lam yakhlud ila al-kasal. Kalau dia tahu, ya, kemudian dia tidak terus-menerus di atas hal tersebut, tadi kemalasan ini, maka la'alima anna 'adana sa'in yusul ila rabbih wa ila rahmatihi wa wujudihi wa karamihi. Maka ini yang akan mengantarkan dia kepada Rabb-nya, kepada rahmatnya, kepada judihi, kedermawaannya, kebaikannya, dan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal Allah. Karena kalau kita kenal, itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Kebaikan. Iya. Nah, 10 menit lagi. Walil amni min makrillah. Selesai kan ya? Iya. Nah. Walil amni min makrillahi aidan sababani
مهلكان أحدهما. Kemudian sebab juga kalau dia merasa aman dari makar itu juga dua sebab. Kalau tadi sebab dari apa? Putus asa. Ya kan? Berarti khaufnya yang tinggi dan harapannya yang tidak ada. Kalau ini sebab dari makar, berarti rojaannya yang tinggi sampai menghilangkan apa? Khauf. Sebabnya dua. Qala ahaduhuma i'radul 'abdi 'anid dini wa ghaflatihi an ma'rifati rabbih wa ma lahu min al-huquqi wa tahawunuhu bidzalika fala yazalu mu'ridan ghafiran muqsiran 'anil wajibati wa munhamikan fil muharramati hatta yadmahalla khawfullahi min qalbihi wa la yabqa fi qalbihi min al-imani shay'un لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. Iya. Yang pertama, mereka berpaling. Seorang hamba berpaling dari agama. Dan mereka lalai, atau seorang hamba lalai dari mengetahui Rabb-nya dan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Ini sebabnya. Ya, mereka berpaling dari agama, kemudian mereka tidak ada pengetahuan terhadap Allah dan hak-hak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa tahawunuhu bidzalika, dan mereka juga merasa bermudah-mudahan juga dengan hal tersebut. Sudah tidak tahu, ya bermudah-mudahan lagi. Biarkan saja. Fala yazalu mu'ridan ghafilan muqsiran 'anil wajibat. Maka teruslah dia akan menjadi seorang yang i'rad kepada agama. Lalai, dia kurang dari apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah. Munhakiman, kemudian dia akan menjadi orang yang semangat fil muharramat, semangat bersungguh-sungguh pada keharaman. Ini dia. Hatta yatmahilla khaufullahi min qalbihi, sampai akhirnya apa? Lemah dan hilanglah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ini sudah timbul apa? Al-khauf, al-aman min makrillah. Fala yabqa, maka tidak yang tersisa fi qalbihi min al-iman syai', tidak yang tersisa sedikit pun dari keimanan pada dirinya. Lianna al-imana yahmilu ala abdi khauf Allah, karena keimanan itu membawa kepada seorang hamba takut kepada Allah dan takut kepada azabnya, iya, di dunia ataupun di akhirat. Jadi kalau iman itu seperti itu, iman yang membawa rasa takut, keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, timbullah dari situ apa? Khauf. Iya. Timbul apa? Khauf. Kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala siksanya sangat pedih, timbul dari situ apa? Rasa khauf. Timbul dari situ rasa khauf. Jadi mengenal nama Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak kitab ya. Ditulis ya, beberapa ulama tentang Ma'rifatul Asma'illahi ta'ala. Iya. Mengenal dari mana-mana dari nama Allah Subhanahu wa taala, asarnya. Iya. Baik. Kedua, الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله المقامات العالية فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفسير تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد. Iya, kata beliau yang kedua, seorang hamba dia beribadah tapi di atas kejahilan. Iya, di atas kejahilan, kemudian dia ada ta'ajjub kepada dirinya, tertipu dengan amalannya. Maka kata beliau fala yazalu bihi jahluhu, maka terus-menerus bersamanya itu kejahilannya, hatta yudilla bi amalihi, sampai dia pun merasa bangga dengan amalannya. Terbanggakan dengan amalan yang dia lakukan. Perhatikan. Wa yazulu khaufu anhu, dan sampai hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa bahwasanya dia sudah jago ibadah. Iya, dia sudah aman, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya. Wa yara anna lahu 'inda Allahi maqamatin 'aliyah, dan dia memandang bahwasanya dia punya kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya.
aman sudah. Ya. Kata beliau fayasiru aminan, maka dengan ini menjadi dia seorang yang merasa aman min makrillah, dari makar Allah Subhanahu wa taala. Iya. Muttakilan ala nafsihi ad-dha'if al-muhina, dan dia bersandar pada dirinya yang lemah, rendah, hina. Iya, bagaimana cara kau bisa bersandar pada dirimu? Ya. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Harusnya seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pada diri sendiri. Kita ini lemah. Kita pun tidak bisa melakukan ibadah kecuali dengan apa? Pertolongan Allah. Iya. Kalau saja kita beribadah di atas sunnah dengan dalil, itu tidak boleh kita ta'ajjub. Walaupun kita berada di atas sunnah. Sudah bertahun-tahun. Kenapa? Karena kita tidak bisa di atas hal tersebut kecuali dengan apa? Pertolongan Allah. Lalu bagaimana lagi kalau dia beribadah di atas kejahilan? Apa yang perlu dibanggakan? Hah? Apa yang perlu dibanggakan? Kalau wa man huna yukhdal wa yuhalu bainahu wa bain taufik, maka dari sinilah diterlantarkan dia dan dihalangi dia dari apa? Dari taufik. Karena apa? Sudah merasa bangga. Iya, tidak ada boleh orang yang merasa bangga dengan amalannya sampai apalagi dia merasa bahwasanya amalannya sudah diterima. Tapi senantiasa dia berdoa bagaimana amalannya diterima dan terus dia berusaha. Iya. Id huwal ladzi jana ala nafsihi. Karena dialah yang merusak dirinya sendiri. Jadi kenapa dihalangi dari taufik? Karena sebab dia sendiri, karena dia sudah merasa apa? Sudah merasa. Jadi makanya orang pelaku bid'ah itu kenapa susah untuk dinasihati? Karena dia anggap apa yang dilakukan itu benar. Setengah mati antum. Iya. Dan kenapa antum melakukan seperti ini? Ya kan? Kenapa antum begini? Ini ibadah, Saudara. Kenapa antum suruh bertobat dari ini? Di mana pelaku ketaatan bertobat? Ya, tak kala Said bin Musayyib ditanya, tak kala dia lihat orang sholat 2 rakaat setelah sholat asar, ya kan? Ya. Kemudian dikatakan, kemudian dilarang karena tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Apa katanya? Ya siapa namanya? Ya Abu Muhammad, tidak salah. Apakah Allah akan mengikup saya dengan 2 rakaat ini? Kata Said bin Musayyib, Allah tidak mengikutmu dengan salatmu, tapi Allah mengikutmu dengan apa? Dengan penyelisihanmu terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ya? Ya. Falyahdharil ladzina yakhafuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya. Beri peringatan pada siapa yang menyelisihi perintah, ditimpa padanya adab atau fitnah. Qala rahimahullah taala, kata beliau fahada tafsil, maka inilah rincian ta'rifu atau tu'rafu munafatu hadhihi al-umur litauhid. Yang dikenal dari rincian ini dikenal apa? Munafatu hadhihi al-umur, dari hal-hal yang menafikan perkara ini, menafikan apa? Tauhid. Menafikan apa? Tauhid. Jadi selesai kita dari bab ini. Masyaallah, bagus ini. Ini sarahnya itu ringkas tapi bagus. Iya, bagus. Nah, dia menyimpulkan. Jadi sekedar menambah dari penjelasan di matan. Jadi kita matan jelaskan inti bagaimana itu, apa itu pembahasannya, kemudian hubungannya dengan tauhid, kemudian sisi pendalilannya, kemudian masailnya, kemudian syarahnya ini membantu menjelaskan dari tersebut yang tidak kita jelaskan di sebelumnya. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.